Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kita Binti Namine. Pupuk dari garam untuk keladi, emang bisa mbak? Wah, perlu kita bahas nih. Perlu diingat, natrium klorida atau NaCl ya, yang terdapat pada garam itu bisa ditemukan di tanah. Lalu bagaimana dengan kita para pencinta tanaman hias yang menggunakan media tanam pot seperti ini ya, yang sering kali menyiram tanaman dari atas begini. Jadi kita siram begitu dari atas. Apakah tanahnya masih mengandung unsur hara yang baik? Dengan cara kebiasaan kita yang sedikit malas untuk mengganti media tanam. Lalu apa sih manfaat garam untuk tanaman keladi hias? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas manfaat garam untuk tanaman keladi hias. Jadi sebelum saya membuat video ini, saya sudah bereksperimen selama 2 bulan. Khusus untuk tanaman keladi ya bun ya. Jadi eksperimen saya itu saya tujukan khusus untuk tanaman keladi saja. Penggunaan garam sebagai pupuk alami yang benar adalah dengan mencampurkan dengan media lain. Jadi nggak hanya garam saja ya bun. Kalau untuk tanaman cabai atau mungkin stroberi atau yang lainnya, pengaplikasiannya itu yaitu larutan garam dengan takaran 1 sendok teh dengan air 1 liter. Tapi jika untuk keladi hias, bunda bisa menggunakan 5 butir garam, dicampur 1 liter air, kemudian aduk hingga larut. Jadi kenapa 5 butir? Karena garam yang saya gunakan adalah garam kasar ya bun, garam asli dari laut. Jadi bukan garam yang sudah melalui proses tertentu, sehingga manfaat garam itu bisa lebih maksimal kalau menggunakan garam kasar. Kalau garamnya utuh tanpa air gimana mbak? Saya pernah mencoba dan hasilnya akar yang dekat dengan penempatan garam tadi. Jadi kalau kita letakkan garam di sebelah sini ya. Oke, ada rumput. Kita cabut dulu bun. Jadi kalau kita letakkan garam di sebelah sini, sedikit membusuk ya bu akarnya bun ya. Sedikit membusuk. Dan saran saya jangan menggunakan garam secara langsung pada tanaman keladi. Jadi manfaat garam untuk tanaman keladi yang di dalam pot begini itu sebenarnya menetralkan tanah, sehingga dengan menambahkan garam dalam takaran pas, maka kadar keasaman tanah itu jadi netral. Maksudnya tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah, sehingga tanahnya tetap subur ya bun ya. Jadi ini bisa membuat tanaman keladi kita itu tidak mudah terserang penyakit. Karena biasanya penyakit utama pada keladi itu adalah busuk akar, yang menyebabkan keladi yang tadinya itu subur ya, subur, rimbun gitu, dan tiba-tiba daunnya letoy dan lemas, kemudian jatuh. Jadi batangnya itu tidak tegak ya bun ya. Jadi kalau menurut saya pengaplikasian garam itu sangat bagus untuk tanaman keladi. Pokoknya buat tanaman yang berdaun unik atau corak daunnya itu beragam. Jadi kalau daunnya hijau seperti ini, maka ketika menggunakan garam, hijaunya itu akan lebih hijau ya, hijaunya pekat gitu. Begitu juga yang daunnya berwarna merah, hasil merahnya itu akan lebih menor seperti ini. Tuh, hasil merahnya itu akan lebih menor. Berbeda dengan menggunakan micin. Menurut saya micin itu lebih bagus kalau digunakan pada tanaman yang berbunga atau berkembang. Contohnya seperti ini, adenium ya. Kemudian ini juga begonia. Bisa juga mawar. Mawarnya lagi rame ya bun ya. Nah, ini baru mekar. Kemudian ini juga nih bun, yang bisa menggunakan micin ya. Tuh ini juga, pokoknya yang kira-kira tuh berbunga. Jadi ya memang menonjolkan bunga. Tuh ini juga nih bun, ini bunga apa sih? Krisan ya, bunga krisan kalau di tempat saya.
Jadi bunga kerisan itu sebenarnya hampir-hampir mirip seperti mawar ya bun. Tapi kalau dari kejauhan sih, kalau dari dekat ya tetap aja jelas kalau ini bunga kerisan. Lumayan. Musim bunga-bunga. Kuningnya tuh loh, cantik gitu, merona. Makanya saya tuh kurang suka kalau micin diaplikasikan untuk keladi atau aglonema. Kenapa? Karena itu membuat keladi itu cepat berbunga ya bun ya. Jadi biasanya jika sudah berbunga, daun yang tumbuh selanjutnya itu sedikit mengecil dan tidak lebar seperti sebelumnya. Ya seperti ini. Tuh, ini keladi ramla ya. Begitu juga ini aglonema, dan daun selanjutnya itu tuh lebih beda jauh ya bun ya, daunnya lebih mengecil. Oke, jadi kesimpulannya garam itu bagus, tapi sesuai takaran ya bun ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kita bersama. Tonton terus video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.